Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan mereview tugas logaritma kalian. Oke, kita mulai langsung ya. Soal nomor 1, nilai dari 2 log 12 ditambah 2 log 24 dikurang 2 log 18. Nah, perhatikan bahwa ini basisnya semuanya sama. Basisnya semuanya sudah 2, maka kalian bisa menggabungkannya menjadi 1. Oke ya, penjumlahan nanti kita rubah menjadi perkalian dan pengurangan kita rubah menjadi pembagian. Berarti menjadi 2 log 12 dikali 24 dibagi 18. Nah, ini kita sederhanakan. 12 dengan 18-nya kita bagi 6, berarti ini dapat 2. Lalu di sini dapat 3. 3-nya kita bagi lagi dengan 24, berarti di sini dapat 8. Sehingga kita punya 2 log 2 kali 8. 2 kali 8 adalah 16. 16 kalau kita rubah menjadi 2, berarti 2 log 2 pangkat 4. Basis dan numerusnya sudah sama, berarti hasilnya adalah pangkat pada numerus. Hasilnya adalah 4. Soal nomor 1 ini sama semua dari kelas 10.1 sampai kelas 10.9. Oke, kita lanjut soal nomor 2. 2 dikali, ini bukan nomor ya, tapi ini perkalian, 2 dikali 4 log 1/16 ditambah 1/4 dikali 2 log 256 dikurang 8 dikali 1/3 log 81. Nah, banyak salahnya di sini. Beberapa dari kalian menganggap 1/16 ditambah 1/4 sebagai satu kesatuan, sehingga kalian menjumlahkan ini terlebih dahulu. Padahal ini berbeda. Di depannya ada tanda perkalian. Ini ada tanda perkalian, lalu ini juga ada tanda perkalian. Ingat, perkalian lebih kuat daripada penjumlahan ataupun pengurangan. Sehingga kalian harus melakukan ini terlebih dahulu. Jadi 1/4 dikali 2 log 256 dan 2 dikali 4 log 1/16. Beda lagi kalau ini diberi tanda kurung, maka dia satu kesatuan. Ini tidak ada tanda kurungnya. Jadi kita memakai tanda yang terkuatnya yaitu perkalian. Oke, kita mulai. Kita rubah 16-nya menjadi 4 pangkat 2, lalu 256-nya, karena di sini basisnya 2, berarti kita rubah menjadi 2 pangkat 8, lalu di sini 3 log 81, 81 adalah 3 pangkat 4, oke, dari sini kita sudah peroleh 4 log 1/4 pangkat 2, kita ke ataskan berarti menjadi 1/4 pangkat min 2. Oke, ini 1/4 dikali 2 log 2 pangkat 8, berarti jadi 8. Yang ini 1/3 log 3 pangkat 4, berarti 4. Oke, kita tuliskan seperti ini. 2 dikali 4 log 4 pangkat min 2, ini dikataskan tadi ya, jadi pangkatnya minus. Ditambah 1/4 kali 8, oke, kita peroleh 8 ini. 8 dikali 1/4, kita peroleh 4 di sini. Oke, ini basis dan numerusnya sudah sama, berarti hasilnya adalah pangkat pada numerus, min 2. Oke, berarti jadi 2 dikali min 2. Oke, ditambah, nah ini perkalian, jadi tidak boleh ini justru ditambahkan dengan ini, tidak boleh. Jadi 1/4 harus dikalikan dengan 8, dapat 2. Lalu 8 dikalikan 1/4 dapat min 2. Ini min depannya ya. Jadi 2 dikali negatif 2 ditambah 2 dikurang 2. 2 kali negatif 2 min 4 ditambah 2. Min 2 di min 2 lagi berarti jadinya min 4. Oke, soal yang ini untuk kelas 10.7 sampai 10.9. Jadi hanya untuk 3 kelas aja. Untuk kelas berikutnya agak berbeda. Tapi berbedanya hanya sedikit. Oke, kita cek untuk kelas berikutnya. Nah, untuk kelas berikutnya soalnya hanya berbeda di sini saja. Kalau tadi 3 log 81, di sini menjadi 3 log 9. Oke, 9 depannya masih sama ya. 9 berarti 3 pangkat 2. Berarti menjadi
2 kali min 2 ditambah 1/4 kali 8 masih 2, lalu 8 dikali setengah dapat 4. Jadi ini min 4 ditambah 2 dikurang 4. Hasilnya adalah min 6. Soal ini untuk kelas 10 4 sampai 10 6. Oke ya. Nah, ini untuk yang kelas 10 1 sampai 10 3 soalnya ini. Jadi dari soal yang pertama tadi hanya bedanya di sini. Kalau yang soal awal adalah 1/16, di sini adalah 1/64. Oke, bedanya hanya di sini. Jadi 1/64 adalah 1/4 pangkat 3. Kita naikkan ke atas menjadi 4 log 1/4 pangkat min 3. Oke, sehingga hasilnya menjadi 2 dikali min 3 ditambah 1/4 dikali 8 dikurang 8 dikali 1/4. Oke, 2 kali min 3 ditambah 2 dikurang 2 hasilnya adalah min 6. Oke ya, ini untuk 10-1 sampai 10-3. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 3. 3 log 1/9 ditambah akar 2 log 9 dikali 3 log 16 per 2 log 10 dikurang 2 log 5. Agak panjang ini. Kita kerjakan satu-satu. Untuk 3 log 1/9-nya, kita rubah 1/9 adalah 1/3 pangkat 2. Kita ke ataskan 3 pangkat 2-nya. Sehingga menjadi 3 pangkat min 2. Oke, untuk yang bagian belakangnya, kita kerjakan yang akar 2 log 9 dikali 3 log 16. Kita rubah dulu akar 2-nya. Oke, menjadi 2 pangkat setengah, lalu 9-nya menjadi 3 pangkat 2, lalu 16-nya menjadi 2 pangkat 4. Oke, pangkat pada numerus dan pangkat pada basis kita turunkan ke depan menjadi bilangan pengali di depannya. Jadi ingat, pangkat pada numerus menjadi pembilang dan pangkat pada basis menjadi penyebut. Jadi 2 dibagi setengah dikali masih ada 2 log 3 dikali 3 log 2 pangkat 4. Ini memakai sifat logaritma yang nomor 9. Ya, jika ada yang sama maka tinggal coret basis dan numerusnya, coret. Oke, sehingga ini 3 dengan 3-nya kita coret. 2 dibagi setengah dapat 4. Oke, ini dapat 4, ini 3 coret, berarti tinggal 2 log 2 pangkat 4. 2 log 2 pangkat 4, basis numerusnya sudah sama, berarti hasilnya adalah pangkat pada numerus 4. Berarti 4 dikali 4, hasilnya adalah 16. Oke, 16 kita langsung masukkan ke sini. Kita kembali lagi ke ruas ini. Jadi 1/9-nya tadi 3 pangkat min 2, lalu akar 2 log 9 dikali 3 log 16, hasilnya adalah 16. Nah ini, pengurangan basisnya sudah sama, 2 log 10 min 2 log 5 menjadi 2 log 10/5. Oke. Ini hasilnya 3 log 3 pangkat min 2 adalah min 2 ditambah 16, yang bawahnya 2 log 2. 2 log 2 nilainya 1, berarti tinggal min 2 ditambah 16, hasil akhirnya adalah 14. Soal ini untuk kelas 10-7 sampai 10-9. Oke, lanjut. Nah, ini untuk kelas berikutnya, bedanya hanya di sini, kelas 10, 4, dan 6. Bedanya di 27. Kalau tadi adalah 9, sekarang 27. Caranya sama. Oke. Caranya sama, 27, berarti menjadi 3 pangkat 3. 3 dan setengahnya kita turunkan ke bawah, berarti menjadi 3 dibagi setengah. Belakangnya masih sama, 3 dibagi setengah dapat 6. Lalu 3-nya dicoret, 3 dan 3 ini jadi 2 log 2 pangkat 4. Oke, hasilnya adalah 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Lanjut kita masukkan 24-nya ke sini, 24, 9-nya tetap 1/3 pangkat 2 menjadi 3 pangkat min 2. Bagian bawahnya penyebutnya juga tetap sama, 2 log 10/5. Ini hasilnya min 2 ditambah 24/1 sama dengan 22. Ini untuk 10, 4 sampai 6. Yang terakhir untuk 10-1 sampai 10-3.
dari soal awal yang pertama bedanya di sini 27 dan tadinya di sini 16, kita rubah menjadi 8. Oke, 27 log 8. Nah, kita cari 27 tetap sama, jadi 3 pangkat 3. Akar 2-nya 2 pangkat setengah. 8-nya menjadi 2 pangkat 3. Oke, jadi ini 3 dibagi setengah dapat 6. Dikali 2 log 3 dikali 3 log 2 pangkat 3. 3-nya sama, kita coret. Berarti menjadi 6 dikali 2 log 2 pangkat 3. Menjadi 6 kali 3 hasilnya adalah 18. 18-nya kita pindahkan lagi ke ruas kiri. Oke, kita masukkan di sini 18. 3 log 3 pangkat min 2 ditambah 18 per 2 log 10 per 5. Ini masih sama ya, jadi min 2 tambah 18 per 1, hasilnya adalah 16. Jadi untuk 10 1 sampai 10 3 soalnya ini. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 4. Diketahui 2 log 3 sama dengan P, tentukan nilai dari 9 log 16. Kita jawab, 9 log 16, oke, kita rubah menjadi 3 pangkat 2 log 2 pangkat 4. Kenapa dirubah menjadi 2 pangkat 4 untuk 16-nya? Karena di sini angkanya adalah 2, bukan 4. Jadi kalau di sini angkanya misal 4 log 3, maka 16-nya kita rubah menjadi 4 pangkat 2. Jadi sesuai ketentuan di soalnya. Oke, kita turunkan ke depan lagi. Pangkat pada numerus dan basis berarti menjadi 4 per 2 dikali 3 log 2. Nah, 4 per 2 hasilnya adalah 2. Kita punya masalah di 3 log 2. Diketahui di soalnya adalah 2 log 3. Berarti kita rubah terlebih dahulu basis menjadi numerus dan numerus menjadi basis. Oke, pakai sifat yang ke-8. Oke, A log B sama dengan 1 per B log A. Oke, berarti diturunkan ke bawah menjadi 1 per 2 log 3. Nah, tinggal kita masukkan saja 2 log 3 itu adalah P, berarti menjadi 2 dikali 1 per P. Atau bisa kita tuliskan sebagai 2 per P. Soal ini untuk kelas 10 4 sampai 10 9. Baik, untuk berikutnya. Nah, untuk kelas 10 1 sampai 10 3, soalnya kita rubah menjadi 16 log 9. 16 log 9, caranya sama. Ini dibentuk kuadrat dulu, jadi 2 pangkat 4, log 3 pangkat 2, lalu 2 per 4 dikali, ini diturunkan ya, jadi 2 per 4, 2 per 4 dikali 2 log 3. Nah, yang ini tidak perlu menggunakan sifat yang ke-8 karena sudah sama dengan ketentuan di soalnya, 2 log 3. Oke, jadi langsung 2 per 4 dikali P. 2 per 4 itu adalah setengah. Jadi setengah P, atau kita bisa tuliskan sebagai P per 2. Ya, ini untuk kelas 10.1 sampai 10.3. Oke, kita lanjutkan. Oke, soal nomor 5. Jika 3 log 2 sama dengan A dan 2 log 5 sama dengan B, maka ubahlah 12 log 15 dalam bentuk A dan B. Untuk soal yang seperti ini lebih enak kalau kalian langsung membuat basis baru terlebih dahulu. Dan ingat, basis baru yang kalian buat lebih baik menggunakan angka yang paling sering muncul di sini. 3 log 2, 2 log 5. Yang paling sering muncul adalah angka 2. Jadi nanti kita gunakan basis barunya adalah 2. Oke. Nah, basis barunya adalah 2, berarti menjadi 2 log 15 per 2 log 12. 2 log 15 menjadi 2 log 3 kali 5, lalu 2 log 12 menjadi 2 log 2 kali 2 kali 3. Oke, kita rubah tanda perkalian ini menjadi penjumlahan, berarti menjadi 2 log 3 ditambah 2 log 5 per 2 log 2 ditambah 2 log 2 ditambah 2 log 3. Nah, kita masukkan sekarang yang ada di sini. Ternyata kita punya masalah di 2 log 3. Di soal diketahuinya adalah 3 log 2, sedangkan di jawaban kita punyanya 2 log 3. Maka kita gunakan sifat yang ke-8. Kita rubah basis menjadi numerus dan numerus menjadi basis. Berarti
kita rubah menjadi 1/3 log 2. Lalu 2 log 5 kita langsung masukkan saja nilainya B. 2 log 2 adalah 1, ditambah 2 log 2 juga 1. Hal yang sama terjadi lagi di bagian bawah sini, ada 2 log 3. Berarti kita rubah lagi menjadi 1/3 log 2. Oke? Nah, 1/3 log 2 sekarang kita bisa masukkan nilainya adalah A. Jadi 1/A ditambah B per 1 tambah 1, 2 ditambah 1/A. Nah, ternyata masih ada pecahan di dalam pecahan. Gimana cara mengatasinya? Maka kita kalikan dengan yang pecahan di sini penyebutnya. Ternyata penyebutnya adalah A. Dan kebetulan sekali ini bagian atas dan bagian bawah ada A dan 1/A dan 1/A juga. Jadi mungkin kalian tidak akan terlalu terkecoh di sini. Yang jadi masalah, misalkan hanya yang ada 1/A hanya di bagian pembilang saja, di penyebutnya tidak ada. Misal sudah 2 plus A seperti itu. Biasanya kalian cenderung hanya akan mengalihkan yang bagian atasnya saja. Dan itu salah besar. Kenapa? Karena ketika kita mengalihkan dengan A/A, ingat A/A nilainya adalah 1. Berarti nilai ini, depan ini ketika dikalikan dengan A/A, dia tidak merubah nilai. Dia nilainya akan tetap sama. Oke, ingat itu. Oke, sehingga kita akan punya 1 plus AB per 2A plus 1. Oke, 1/A kali A dapat 1. Ditambah B kali A dapat AB. 2 kali A dapat 2A. Ditambah 1/A kali A dapat 1. Atau biar tulisannya lebih baik lagi, kita tuliskan yang bagian angka di belakang. Jadi AB plus 1 per 2A plus 1. Soal ini untuk kelas 10.7 sampai 10.9. Nah, yang berikutnya untuk kelas, sebentar, kita break dulu. 12 log 15. Oke, ini untuk 10.7 dan 9 ya, sudah betul. Kita lanjut. Untuk 10, 1 sampai 10, 6 berarti. Soal 10 sampai 10, 1 sampai 10, 6 nilainya adalah 15 log 12. Jadi terbalik ya tadi dengan yang sebelumnya. Caranya sama, kita buat basis baru. Basis barunya dengan angka yang paling sering muncul yaitu 2, berarti menjadi 2 log 12 per 2 log 15. Kita pecahkan, 12-nya menjadi 2 kali 2 kali 3, 15-nya menjadi 3 kali 5, masih sama. Oke, yang di sini kita punya masalah di 2 log 3-nya, kita rubah menjadi 1/3 log 2. Oke, masih sama, yang terbalik aja ya dengan yang tadi. Ini jadi 2 plus 1/A per 1/A plus B. Kita kalikan, biar tidak ada pecahan di dalam pecahan, kita kalikan dengan A/A. Sehingga hasil akhirnya kita dapat 2A plus 1/AB plus 1. Hanya terbalik saja dengan yang tadi. Soal ini untuk kelas 10.1 sampai 10.6. Baik, soal nomor 6. 3 log 2 sama dengan A dan 11 log 3 sama dengan B. Angka yang paling sering muncul adalah 3. Maka ketika menguraikan atau mengubah 88 log 22 dalam bentuk A dan B, kita langsung buat basis baru saja. Dan basis barunya menggunakan angka yang paling sering muncul yaitu 3. Baik. 3 log 22, 3 per 3 log 88. Oke. Kita uraikan, 22-nya menjadi 2 kali 11 per 3 log 88. Agak banyak ya, 2 kali 2 kali 2 kali 11. Oke. Nah, seperti ini kita rubah perkaliannya menjadi penjumlahan. Oke. Untuk yang di sini, kita punya masalah di 3 log 11. Oke, 3 log 2-nya langsung. Kita bisa masukkan angka yang di sini yaitu A, ini juga A, ini A, ini A. Kita punya masalah di 3 log 11, kita rubah dulu menjadi 1/11 log 3. Oke, 1/11 log 3, sehingga kita akan punya A plus 1 per B per 3A plus 1 per B. Nah, di sini masih ada pecahan di dalam pecahan. Sehingga kita kalikan B per B,
maka kalian akan mendapatkan A kalikan B dapat AB ditambah 1 per B kalikan B dapat 1, lalu 3A kalikan B menjadi 3AB plus 1 per B kalikan B dapat 1. Soal ini untuk kelas 10.4 sampai kelas 10.9. Oke. Nah, yang berikutnya untuk kelas 10.1 sampai kelas 10.3, soalnya terbalik hanya di sini aja, menjadi 22 log 88. Caranya sama, persis, hanya dibalik aja. Oke, kita buat basis baru, berarti 3 log 88 per 3 log 22. Kita ubah menjadi perkalian, lalu perkalian kita uraikan menjadi penjumlahan, lalu kita masukkan di sini sekarang nilainya, tapi terlebih dahulu kita rubah 3 log 11-nya menjadi 1 per 11 log 3. Yang di bawah juga. Oke. Sehingga kita akan punya A plus A plus A tambah 1 per 11 log 3 per A plus 1 per 11 log 3. Oke, sehingga ini 3A plus 1 per B per A plus 1 per B. Kita kalikan B per B, sehingga kita akan punya 3AB plus 1 per AB plus 1. Hanya terbalik saja dengan yang pertama ya. Ini untuk kelas 10.1 sampai 10.3 soalnya adalah ini. Lanjut, soal nomor 7. Hitunglah pH jika diketahui pH-nya sama dengan min log 3,48 kali 10 pangkat min 4. Ini sudah langsung diketahui ya, pH-nya tuh segini. Kalau di contoh yang di latihan video itu diketahuinya dari H plus-nya. Jadi kalian memasukkan dulu ke rumusnya pH min log H plus. Nah ini H plus-nya tuh sebenarnya ini. 3,48 dikali 10 pangkat min 4. Oke, kita langsung kerjakan. Kita rubah perkaliannya menjadi penjumlahan. Ingat di depannya tanda minus, berarti kita harus berhati-hati, maka kita gunakan tanda kurung. Jadi min log 3,48 ditambah log 10 pangkat min 4. Kita masukkan minnya ke dalam, kita substitusikan, berarti menjadi min log 3,48 min kalikan plus menjadi min, jadi negatif log 3,48 dikurang log 10 pangkat min 4. Nah, yang di sini ada log 10 pangkat min 4. Logaritmanya basisnya adalah basis 10, sehingga 10 ini juga numerusnya sudah 10, maka hasilnya adalah pangkatnya. Sehingga kita akan punya negatif log 3,48 dikurang negatif 4. Oke, minus sama negatif, double tanda yang sama, maka akan menjadi positif. Oke, bisa kita tuliskan di depan positifnya agar terlihat lebih enak dibaca. Jadi 4 dikurang log 3,48. Oke, soal ini untuk kelas 10.7 sampai 10.9. Untuk kelas berikutnya, bedanya hanya di pangkatnya saja. Di sini pangkatnya 10 pangkat min 6. Caranya sama persis, sehingga hasil akhirnya adalah 6 dikurang log 3,48. Ini untuk kelas 10.4 sampai 10.6. Nah, untuk kelas 10.1 sampai 10.3 juga hanya beda di sini saja. Hanya beda di 3,84. Baik, nah 3,84 kali 10 pangkat min 4. Oke, nah sama persis, sehingga hasil akhirnya adalah 4 dikurang log 3,84. Oke ya, ingat angka di belakang koma dibaca per digitnya. Jangan 3,84 tapi 3,84. Baik, ini untuk 10.1 sampai 10.3. Kita lanjut soal nomor 8. Tentukan pH jika diketahui konsentrasi ion H plusnya adalah 2,675 dan jadi 75. 2,675 dikali 10 pangkat min 6 M. Ini harus ada M-nya di belakangnya. Oke. pH rumusnya adalah min log H plus, berarti min log 2,675, kita masukkan H plusnya dikali 10 pangkat min 6. Lanjut seperti soal nomor 7 tadi ya, kita rubah perkalian menjadi penjumlahan, hati-hati di depannya ada tanda minus, berarti jadi min dalam kurung. Oke, sekarang kita substitusikan tanda minusnya, tanda negatifnya. Oke, sehingga dapat di sini negatif, di sini juga negatif. Oke. Log 10 pangkat min 6 hasilnya adalah min 6, sehingga kita akan punya ini min-min.
plus 6. Hasil akhirnya adalah 6 dikurang log 2,675. Ini untuk kelas 10 7 sampai 10 9. Untuk soal kelas 10 4 sampai 10 6 bedanya ya di sini. Kayak di angkanya saja. Jadi ini 2,675 kali 10 pangkat min 6. Ini 2,625 kali 10 pangkat min 4. Jadi ini 2, ini 7. Kalau ini pangkatnya min 6, ini pangkatnya min 4. Hasil akhirnya, kita langsung saja ke hasil akhir karena caranya sama. Hasil akhirnya adalah 4 dikurang log 2,625. Baik. Paham ya? Yang terakhir adalah soal untuk kelas 10.1 sampai 10.3. Nah, kalau ini mirip soal yang kelas 10.7 sampai 9 ya. Hanya bedanya di sini aja. Yang kelas 10.7 sampai 9 itu 675, ini 625. Hasil akhirnya hampir mirip. Oke, hasil akhirnya adalah 6 dikurang log 2,625. Lanjut, soal nomor 9. Tentukan POH jika H plusnya sama dengan 68,25 dikali 10 pangkat min 4. Nah, hati-hati dengan ketika mencari PH atau POH, tapi yang diketahui di konsentrasi H plusnya masih berbentuk angka yang seperti ini. Kalian harus mengubah dulu di konsentrasi H plusnya atau OH minnya harus berbentuk satu angka di depan koma. Berarti kita ubah menjadi 6,825. Oke, kita rubah dulu ini jadi 6,825 karena ini maju berarti pangkatnya bertambah 1. Bertambah 1 berarti min 4 tambah 1 jadinya min 3. Ingat untuk rumusnya POH rumusnya adalah 14 dikurang PH. Berarti PH rumusnya adalah min log H plus min negatif. Jadinya double tanda yang sama akan berubah menjadi positif. Jadi mencari POH kalau diketahui adalah H plus, maka rumusnya adalah 14 ditambah log H plus. Oke. Jadi 14 ditambah log 6,825 kali 10 pangkat min 3. Kita rubah perkaliannya menjadi penjumlahan. Log 6,825 ditambah log 10 pangkat min 3. Kita kerjakan yang 10 pangkat min 3 ini. Lognya, log 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah min 3. Berarti 14 plus log 6,825 ditambah negatif 3. Oke. Berarti jadinya 14 dikurang 3 ya, dapat 11. 11 ditambah log 6,825. Oke, ini soal untuk kelas 10.7 sampai 10.9. Untuk kelas berikutnya. Nah, ternyata bedanya hanya di sini saja. Kalau tadi 68,25, sekarang 68,75. Pangkatnya sama, masih pangkat min 4. Jadi langsung saja caranya sama, diubah terlebih dahulu menjadi hanya satu angka di depan koma di 6,875 dikali 10 pangkat min 3. Oke, POH-nya rumusnya adalah 14 ditambah log H plus. Oke, jadi tinggal 14 dikurang 3, jadi 11 ditambah log 6,875. Ini untuk kelas 10.4 sampai 10.6. Lalu yang terakhir untuk kelas 10.1 sampai 10.3. Nah, hanya dirubah di sini saja dari soal yang 10.7 sampai 9. Kalau tadi 10.7 sampai 9, 68,25. Sekarang 86,25. Jadi sama persis, kita rubah terlebih dahulu hanya satu angka di depan koma. Oke, jadi 8,625 kali 10 pangkat min 3. Oke, kita rubah perkaliannya menjadi penjumlahan, lalu dapat log 10 pangkat min 3 dapat min 3, 14 dikurang 3 dapat 11 ditambah log 8,625. Oke, ini untuk kelas 10.1 sampai 10.3. Baik ya, sama. Terakhir, soal nomor 10.
Tentukan konsentrasi ion H+ jika diketahui pH-nya adalah 2,7. Nah, pH-nya 2,7. Rumus pH adalah min log H+. Jadi kita masukkan pH-nya min 2,7 sama dengan negatif log H+. Oke, kita kalikan kedua ruas dengan negatif. Jadi mendapat negatif 2,7 sama dengan log H+. Nah, sekarang kita rubah min 2,7-nya menjadi logaritma dengan basis 10. Berarti menjadi 10 log 10 pangkat min 2,7 sama dengan log H+. Ini basisnya sudah sama, kita coret saja. Oke, log-lognya jadi 10 pangkat min 2,7 sama dengan H+. Ingat, di matematika Ibu tidak mengizinkan kalian menggunakan kalkulator. Sehingga soal-soal yang kami buat sebisa mungkin memang tidak memerlukan kalkulator. So, ketika kalian menemukan angka seperti ini, minus 2,7, ya sudah. Karena kalian tidak bisa mencarinya secara manual, min 10 pangkat min 2,7, ya sudah stop, berarti sampai di sini sudah cukup, ini sudah betul. Oke, tidak perlu menggunakan kalkulator. Malah kalau kalian menggunakan kalkulator, nilainya akan Ibu kurangi. Oke? Sehingga konsentrasi ion H+-nya adalah 10 pangkat min 2,7 M. Oke, mengerti ya? Jadi hindari penggunaan kalkulator. Oke, jadi Ibu bisa nebak siapa yang pakai kalkulator karena hasilnya di sini dirubah-rubah menjadi log 3 dikurang 0,3. Demikian dari Ibu untuk review tugas logaritma kita. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Semoga sukses selalu untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.